A short time ago, the U.S. military carried out massive. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengeluarkan ultimatum keras terhadap Rusia. Mengutip Anadolu Agency, dalam pernyataannya hari Selasa 30 Juli 2025, Trump menegaskan bahwa Kremlin hanya memiliki waktu 10 hari untuk mengakhiri perang di Ukraina, atau akan menghadapi sanksi tambahan dari Amerika Serikat. Berbicara dari dalam pesawat kepresidenan Air Force One, Trump menegaskan bahwa jika Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menghentikan perang, maka tarif dan sanksi sekunder akan diberlakukan. Sebelumnya, Trump telah memberi Rusia tenggat waktu 50 hari untuk mencapai gencatan senjata dengan Ukraina, yang akan jatuh pada awal September. Namun, kini tenggat waktu tersebut diperpendek secara drastis menjadi hanya 10 hari. Menjelang pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Trump mengatakan ia sangat kecewa dengan Putin, karena Presiden Rusia itu mulai meluncurkan roket ke kota seperti Kiev dan menewaskan banyak orang di panti jompo atau semacamnya. CBS News melaporkan, Trump semakin menunjukkan rasa frustrasinya terhadap Putin. Dia mempertanyakan apakah pemimpin Rusia itu benar-benar ingin mengakhiri perang dengan Ukraina. Trump mengaku sempat berpikir bahwa ia telah melakukan panggilan telepon yang baik dengan pemimpin Rusia, tetapi keesokan harinya, ia mendapati lebih banyak warga Ukraina yang dibunuh oleh Rusia. Menanggapi ancaman itu, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyebut Trump sedang melakukan permainan ultimatum yang dapat memicu perang dan melibatkan Amerika Serikat. Respons Moskow disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Menurutnya, Rusia bukanlah Israel atau Iran, dan setiap ancaman terhadap Rusia merupakan langkah lain menuju potensi konflik. Meskipun Trump telah kembali melibatkan Rusia secara diplomatis dan mendorong Kiev untuk memasuki perundingan damai langsung dengan Moskow, dia semakin menunjukkan ketidaksabarannya dengan kecepatan negosiasi. Awal bulan ini, setelah mengeluarkan ultimatum awalnya, Presiden Amerika Serikat tersebut melanjutkan bantuan militernya ke Ukraina melalui NATO. Rusia telah lama mengecam pasokan senjata blok militer pimpinan Amerika ke Ukraina, dengan alasan mereka menjadikan sponsor baratnya Kiev sebagai pihak dalam konflik tersebut, yang dianggap Moskow sebagai perang proksi. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa meskipun Rusia pada dasarnya berperang melawan seluruh barat sendirian, dan Rusia tidak akan mundur dari tuntutan keamanan utamanya dalam konflik tersebut. President Trump is probably the only leader on earth who recognized the need to address the root causes of this situation. When he said that it was a huge mistake to pull Ukraine into NATO, and this was a mistake by Biden administration, and he wants to rectify this. Ia menambahkan bahwa karakter konflik ini, yang selama ini para pemimpin Barat coba sembunyikan, akan benar-benar terlihat. Lavrov juga mengatakan bahwa Rusia sepenuhnya memahami kebijakan NATO yang ia sebut sebagai kebijakan agresif yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Blok militer tersebut telah menyatakan Rusia sebagai ancaman langsung terbesar bagi keamanan mereka, dengan latihan yang mempersiapkan pasukan NATO untuk operasi ofensif. Moskow telah menanggapi dengan menegaskan kembali kesediaannya untuk bernegosiasi dengan mengatakan bahwa setiap perundingan harus mempertimbangkan realitas di lapangan dan akar penyebab konflik. Para pejabat Rusia telah menepis ancaman sanksi Trump sebagai tindakan kontraproduktif. Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov telah menyatakan bahwa sanksi baru sekalipun tidak akan mengubah arah Rusia, dan menegaskan bahwa negara itu akan terus bergerak di jalur independen, berdaulat, dan berkelanjutan. Pertanyaannya, setelah ultimatumnya diabaikan oleh Rusia, apakah Trump akan menggila dengan lebih banyak memasok senjata militer ke Ukraina dan memperpanjang serta meningkatkan eskalasi perang? Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody
heard those names for years as they built